Kain. Saudara tahu Kain? Kain itu bukan yang nempel di badan saudara, bukan. Kain ini kakaknya Habil. Yuk kita lihat, Yudas ayat yang ke-11. Yudas itu cuma satu pasal. Dan Yudas lagi bicara hukuman atas guru-guru palsu. Yudas lagi bicara tentang the end of times. Ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ada 3 nama yang disebut sama Yudas. Kain, Bileam, sama Korah. Bileam sama Korah disebut salahnya sama Yudas. Ya, Bileam itu kesesatan dalam hal uang atau upah. Korah itu rebellion, pemberontakan. Nah, tapi Kain agak-agak gray area di Alkitab bahasa Indonesia. Nah, ternyata kalau kita pelajari baik-baik, maksudnya Yudas adalah celakalah mereka yang ikutin lifestyle-nya Kain. Itu ternyata maksudnya Yudas. Nah, pertanyaannya sekarang, lifestyle-nya Kain itu kayak apa sih? Cerita Kain cuman ada di Kejadian 4. Judulnya Kain dan Habil. Saya kasih highlight saya buat saudara. Satu hari 2 kakak beradik ini mempersembahkan korban bakaran. Kain dari pertanian, Habil dari peternakan. Menurut guru-guru sekolah minggu, asapnya Kain belak-belok, asapnya Habil lurus ke atas. Boleh kasih tepuk tangan buat guru-guru sekolah minggu? Guru-guru sekolah minggu kalau punya pewahyuan paling dahsyat. Itu asapnya Kain belak-belok nggak ada loh di Kejadian 4. Itu pewahyuannya mereka, tapi nancep di kepala saya dari saya kecil. Until today. Nah, ini yang menyebabkan korbannya Kain nggak terlalu diterima sama Tuhan. Dan Kain mulai marah. Dia lagi marah, lagi iri, dan lain sebagainya. Tuhan datengin dia. Tuhan kasih pertimbangan, Tuhan kasih input. Kain, hati-hati. Dosa sudah ngintip di depan pintu, kamu harus bisa menguasainya. Kalau tidak, kamu akan dikuasai sama dosa. Kain gak peduli. Diajak Habil ke padang belantara, dibunuh Habil. Tuhan datang lagi. Tuhan bertanya, di mana adikmu? Ingat ya saudara, kalau Tuhan bertanya bukan berarti Tuhan gak tahu. Tuhan udah tahu Habil ada di mana. Tuhan kalau bertanya, Tuhan minta pertanggungjawaban. Where is your brother? Masih ingat gak jawabannya Kain? Apakah aku penjaga adikku? Bahasa Inggrisnya, am I my brother's keeper? Tahu gak arti kalimat itu? Tuhan, Habil mau susah, mau sakit, mau melarat, bukan urusan saya. Ngapain saya jagain dia? Itu maksudnya. Dia mau mati sekalipun, bukan urusan saya. Ngapain saya jadi brother keeper? Wow, ternyata mentalitas lulu gue-gue ini yang dimiliki Kain adalah mentalitas yang dihasilkan dari gaya hidup yang anti membangun hubungan. Anti menerima perbedaan. Anti komunitas. Saudara mesti tahu, hukuman Tuhan buat Kain mengerikan. Tuhan ngomong gini, oke Kain, mulai hari ini kamu akan jadi pengembara dan pelarian seumur hidupmu. Saya pertama kali baca dulu, saya pikir, Kain enak banget dihukum Tuhan selalu traveling seumur hidup. Saya dulu mikirnya gitu. Ternyata kalau saudara baca Alkitab bahasa Inggris atau dari banyak literatur, ya Alkitab bahasa Inggris paling tepat dari bahasa aslinya. Karena Alkitab bahasa Inggris ngomong gini, from this day, you're gonna be a homeless fugitive and vagabond. Wow, ada kata homeless. Kain dihukum Tuhan, gak bisa pulang seumur hidup. Ngeri. Saudara sadar pulang is a wonderful thing? Belum nyambung kayaknya. Coba kita buktiin sama-sama ya. Semua kalau malam tidur? Saya gak bisa tidur Pak. At least saudara baring-baringan kan? Gak ada yang jam 3 pagi push up 100 kali kan? Semua posisinya tidur, rebahan. Ya, rebahan. Nah, kita tidur 6-7 jam every night. Lucunya kalau alarm bunyi jam 5 pagi. Saya mau tanya, ada yang waktu dengar alarm langsung lompat, gue mau ke kantor. Ada yang gitu? Kita semua kayaknya sama. Waktu dengar alarm, tangan kita ke tombol snooze. Kita ngomong sama istri atau suami, 5 menit lagi yang. 5 menit. Kita tiap pagi baru tidur loh, 7 jam. Kita sulit pisah sama guling dan bantal.
Apalagi kalau hujan. Ada istilah tarmut. Tarik selimut. Kita mandi. Kena sabun. Datang di kantor, datang di kampus. Disapa sama teman-teman kantor. Good morning. Kita gimana? Morning. Baru tidur 7 jam loh. Baru mandi, kena sabun. Tapi kita nggak mood tiap pagi. Dan kita beli kopi, kita posting ke IG story. My morning booster. Kita perlu di booster tiap pagi. Anehnya, ini aneh. Setelah kerja 7-8 jam. Jam 5 sore. Ya, menandakan tank kita boleh pulang. Semua gayanya kayak tadi pagi. Morning. Gue balik dulu ya. Dari gesturnya aja semangat kayaknya. Dan gak pulang loh. Punya energi ke Moe dulu. Punya energi ikut doa malam dulu. Punya energi latihan musik dulu. Punya energi ke XX1 dulu. Tanpa kita sadari, pulang is a wonderful thing. Waktu Jakarta masih banjir, orang rela gulung celana, lepas sepatu, lewatin banjir. Karena mau kemana? Pulang. Coba kalau mau pergi. Banjir gitu, bos, banjir bos, gak bisa pergi. Lihat nih bos, lihat. Kita gak mau pergi. Hah? Tanpa kita sadari, pulang is a wonderful thing. Kain dihukum Tuhan, gak bisa pulang seumur hidup. Makanya cerita soal pulang di Alkitab, heboh semua kan? Esau sama Yakub waktu damai, pulang, Ishak pesta pora langsung. Anak yang hilang, Lukas 15, waktu dia pulang. Bapaknya potong kambing, pak keluarin cincin, jubah paling bagus, dan seterusnya. Ingat baik-baik, home is a person, house is a building. Kain gak punya orang untuk dia go home to. Gak punya. Jadi antisosial seumur hidup. Mengerikan.